Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Yuni Susilawati Educational YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi dunia penelitian melalui 4 kacamata paradigma utama untuk membentuk bagaimana ilmu pengetahuan itu sendiri terbentuk. Penasaran bagaimana paradigma itu terbentuk dan ada berapa? Yuk simak kelanjutannya. Selamat menonton. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang paradigma penelitian ya. Jadi paradigma dalam penelitian itu akan membentuk pemahaman kita bagaimana ilmu pengetahuan itu dibentuk melalui pemikiran-pemikiran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apakah teman-teman sudah tahu apa 4 paradigma yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Atau ada yang sudah mempelajarinya? Nah, kita simak bersama-sama ya. Nah, 4 paradigma utama yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah post-positivisme, kemudian interpretativisme, kemudian ada critical inquiry, dan yang terakhir ada postmodernisme. Nah, pada dasarnya sebelum post-positivisme itu ada paradigma positivisme. Namun kita pada hari ini akan membahas mulai dari post-positivisme. Nah, simak terus kelanjutannya ya. Ada slide berikut. Baik teman-teman, yang pertama yang akan kita bahas adalah paradigma post-positivisme. Sebenarnya paradigma ini apa sih? Sebagai pengantar, jadi paradigma post-positivisme ini adalah paham yang mengakui bahwa seberapapun keras kita berusaha objektif, tetapi kemungkinan bias dalam penelitian itu pasti selalu ada. Ya, artinya apa? Nah, ketika dalam positivisme itu sangat absolut ya, terlalu objektif seperti itu, tetapi paradigma post-positivisme ini bisa dikatakan sebagai paradigma yang lebih terbuka dibandingkan dengan paradigma positivisme yang sangat objektif ya. Artinya paham positivisme ini masih melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi di luar apa yang kita teliti. Contohnya, kita melakukan penelitian bagaimana pengaruh metode inquiry terhadap pembelajaran fisika ya. Jadi kalau paham positivisme itu menganggap prestasi belajar fisika siswa itu dipengaruhi sepenuhnya oleh metode inquiry tadi. Namun kalau untuk post-positivisme, prestasi belajar fisika ya, hasil belajar fisika siswa itu tidak hanya dipengaruhi oleh metode inquiry saja, mungkin saja ada faktor-faktor lain yang belum diteliti atau yang tidak ada atau bisa dibilang di luar dari variabel yang kita teliti tersebut. Nah, teman-teman, ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi dalam paradigma post-positivisme ini. Di antaranya adalah yang pertama, realitas tidak sepenuhnya objektif. Bahwa kita menyadari bahwa dalam melakukan penelitian itu jika objektif yang kita ekspektasikan itu tidak mungkin sepenuhnya terjadi. Pasti ada peran subjektivitas dari peneliti. Jadi peneliti itu tidak bisa sepenuhnya lepas dari penelitiannya. Artinya apa? Tidak bisa tidak menggunakan sisi subjektivitasnya ya. Kemudian yang kedua adalah teori ini bersifat profesional. Apa itu profesional? Jadi pengetahuan itu sifatnya sementara ya, bisa berkembang, bisa direvisi, dan bisa selalu berubah sesuai dengan bukti-bukti baru yang ditemukan, sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi pengetahuan itu tidak bersifat tetap, tapi sementara, bisa berubah
begitu. Dan yang ketiga adalah pentingnya replikasi dan triangulasi. Jadi penelitian paradigma postpositivisme ini sadar bahwa untuk meningkatkan validitas dan menurunkan bias kita perlu adanya replikasi dan triangulasi. Baik teman-teman, yang selanjutnya itu yang kedua itu adalah metode atau paradigma interpretativisme. Jadi berbeda dengan postpositivisme. Kalau postpositivisme itu bisa kita katakan sebagai metode mixed method ya. Jadi selain kita menggunakan objektivitas, kita juga melibatkan subjektivitas dari peneliti, begitu ya. Nah, kalau interpretativisme ini adalah paradigma yang mengedepankan makna ya. Yang mengedepankan makna maksudnya ada di poin-poin berikut ini. Nah, yang pertama adalah realitas ini dipandang sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara sosial dan subjektif ya. Jadi menurut paradigma ini bahwa fenomena itu dipandang berdasarkan perspektif dari individu yang berbeda. Jadi perspektif yang berbeda itu terbentuk dari konstruksi sosial, kemudian pengalaman-pengalaman setiap individu yang unik ya, yang berbeda, sehingga interpretasi atau pemaknaannya itu pun juga berbeda, begitu ya. Kemudian tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengerti makna di balik pengalaman manusia. Yang tadi saya sudah sebutkan bahwa fenomena yang dipandang dalam interpretativisme itu murni karena perspektif dari tiap-tiap individu yang berbeda. Dan biasanya interpretativisme ini seperti metode kualitatif ya, misalnya menggunakan wawancara yang mendalam, begitu ya. Kemudian masih diuji lagi dengan triangulasi data dan beberapa metode-metode lainnya. Nah, kelebihan dari metode atau paradigma interpretativisme ini adalah yang pertama itu tingkat fleksibilitasnya tinggi, kemudian tingkat pemaknaannya juga tinggi karena berdasarkan data ya. Ini sifatnya karena tadi seperti kualitatif, ini sifatnya adalah induktif. Jadi mengembangkannya dari data yang ada di lapangan. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya adalah kurangnya generalisasi. Nah, kemudian kekurangan ya teman-teman, untuk kekurangan yang kedua itu adalah paradigma interpretativisme ini itu terlalu mengandalkan subjektivitas ya. Jadi karena fleksibilitasnya tinggi berdasarkan pemaknaan dari perspektif individu yang berbeda-beda atau unik, itu menghasilkan subjektivitas yang juga tinggi. Nah, kemudian yang terakhir adalah kekurangannya, hasil penelitian atau pemaknaan ini tergantung dari keterampilan individu atau keterampilan peneliti yang terlibat di dalamnya. Jadi perspektif setiap individu yang berbeda itu juga menjadi sisi positif dan negatif. Ketika perspektif atau pengalaman dari peneliti itu tergolong biasa saja dan tidak mendalam, maka pemaknaannya pun juga akan menghasilkan pemaknaan yang tidak terlalu mendalam. Yang ketiga ini adalah critical inquiry, paradigma critical inquiry. Jadi paradigma critical inquiry ini adalah paradigma yang tidak hanya berusaha untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi, tetapi juga berusaha untuk mengubahnya ya. Jadi mengubah keadaan dari misalnya dari kaum-kaum yang tertindas itu keluar dari masalahnya atau dari fenomena yang terjadi yang dianggap itu adalah fenomena yang seharusnya tidak terjadi ya. Jadi critical inquiry ini adalah mengkritik realitas sosial yang ada. Jadi ketika ada sekelompok orang berada dalam suatu lingkup negatif tertentu misalnya, nah si peneliti ini memandang
itu ya, memahami itu dan sekaligus ingin membawa perubahan pada situasi sosial tersebut. Jadi bukan hanya memahami, tetapi ada action bagaimana mereka ingin membawa kelompok-kelompok tertindas itu keluar dari situasi sosial tersebut ya. Kemudian menggunakan teori penelitian sebagai alat untuk advokasi dan perubahan sosial. Nah, itu tadi ya. Jadi mereka selain memahami juga menggunakan metode penelitian di dalamnya untuk memberi masukan-masukan dan perubahan sosial ya. Kemudian yang ketiga adalah melibatkan teori kritis dan metodologi yang mengungkap ketidakadilan dan mengeksplorasi, menggali cara-cara untuk perubahan sosial yang progresif. Jadi upaya mereka dalam mengeluarkan sekelompok orang tertindas tadi dari situasi sosial yang ada itu bukan hanya dilakukan sembarangan, tetapi melalui tahapan-tahapan yang kritis, melalui tahapan-tahapan metodologis yang ini pastinya nanti akan bisa mengungkap ketidakadilan yang terjadi pada situasi tersebut. Dan apa sih kelebihan dan kekurangan dari paradigma critical inquiry? Yang pertama, kelebihannya ini dapat merubah struktur sosial yang ada ya. Kemudian ini sangat kritis terhadap keadaan sosial dan ini mendukung perubahan emansipasi ya. Kemudian melibatkan partisipasi aktif dari individu yang terlibat. Tapi kekurangannya ini yang sangat ditekankan adalah adanya pendekatan yang konfrontatif atau frontal ya, sehingga terkadang ada timbul ketegangan-ketegangan yang terjadi dalam proses-prosesnya. Kemudian ya generalisasinya kurang, kemudian ya juga tergantung dari keterampilan peneliti atau individu yang terlibat dalam penelitian. Dan yang terakhir ini adalah paradigma postmodernisme. Jadi paradigma postmodernisme ini memandang bahwa tidak ada satu kebenaran yang mutlak ya. Kebenaran itu sifatnya relatif, tergantung dari perspektif setiap individu. Dan perbedaan perspektif itu harus dihargai, juga disahkan, atau bisa kita bilang di paradigma postmodernisme ini adalah perayaan perbedaan dan pluralitas gitu ya. Jadi ada poin-poinnya di mana realitas ini dipahami sebagai fragmentasi kompleks dan terus-menerus dalam proses konstruksi. Jadi dalam proses konstruksi ini selalu ada perubahan yang tidak mutlak, akan selalu berubah-ubah dan tidak ada akhirnya begitu ya, tidak ada awal dan akhirnya. Kemudian penekanan pada dekonstruksi narasi, teks, dan praktik sosial untuk mengungkap bagaimana kekuasaan beroperasi, juga sangat mengakui pluralitas dan keberagaman sudut pandang, serta menolak totalitas klaim kebenaran apapun. Jadi tidak ada yang dapat memahami dunia secara seutuhnya kecuali dengan pandangan-pandangan dari berbagai pemikiran manusia begitu. Jadi postmodernisme ini sangat fleksibel ya. Kalau kita lihat dari tingkat fleksibilitasnya dalam menerima perbedaan perspektif, itu postmodernisme ini adalah tingkat fleksibilitas yang paling tinggi, merayakan perbedaan ya. Namun kekurangannya bahwa ini fondasi moralnya atau fondasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ini memang kurang begitu ya, karena fleksibilitasnya yang sangat tinggi, subjektivitasnya sangat tinggi gitu. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan tentang 4 paradigma utama tentang penelitian ya.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak pemaparan singkat yang saya jelaskan ya. Semoga bermanfaat untuk kita dalam menambah wawasan paradigma di bidang penelitian ya. Terima kasih banyak sekali lagi, sehat-sehat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di Yuni Susilawati Educational YouTube channel pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.